Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok SGDA 6 akan mempresentasikan karya ilmiah dengan judul The Impact of Writing on Academic Performance for Medical Students atau dampak menulis pada performa akademik mahasiswa kedokteran. Berikut adalah anggota kelompok dari SGDA 6 yang telah berkontribusi dalam penulisan karya ilmiah ini. Kami terdiri dari 13 anggota kelompok yang dapat dilihat pada slide. Perkenalkan, nama saya Komang Bagus Kalpawinaya dengan 3 digit NIM terakhir adalah 143. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 bagian pendahuluan terkait dengan latar belakang. Ada 3 poin latar belakang mengapa kami mengkaji hal ini dalam student project kami. Yang pertama, menulis merupakan keterampilan akademik yang penting untuk melatih berpikir kritis, logis, dan sistematis. Menulis, meskipun sering dianggap sebagai kegiatan yang biasa, sebenarnya memiliki peran yang jauh lebih besar dalam dunia akademik. Setiap kalimat yang kita tulis bukan hanya sekedar kata, tetapi cerminan dari kemampuan berpikir kritis kita. Proses menulis bukan hanya untuk menyampaikan ide, tetapi juga untuk menyusun pemikiran, menganalisis informasi, dan merumuskan solusi yang logis. Alasan yang kedua adalah kemampuan berpikir kritis dan budaya literasi mahasiswa cenderung rendah akibat AI. Tidak dipungkiri kita hidup di era di mana teknologi semakin mendominasi. Di dunia digital yang serba cepat ini, teknologi seperti AI telah membuat mahasiswa terlalu bergantung pada jawaban yang instan. Yang ketiga, dalam pendidikan kedokteran, menulis sudah diperkenalkan sejak awal melalui student project dan SGD. Walaupun metode ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa, tanpa pelatihan khusus, mahasiswa mungkin akan merasa kesulitan. Struktur tulisannya tidak jelas, bahasa yang kurang tepat, atau kesulitan dalam mengembangkan argumen. Maka dari itu, ketiga poin ini menjadi latar belakang yang kuat mengapa kami mengkaji hal ini dalam student project ini. Kenalkan, nama saya Gabriela Puspa Canda Mulia dengan NIM 25025111147. Adapun rumusan masalah yang telah kami buat ialah bagaimana peran keterampilan menulis dalam menunjang proses pembelajaran pendidikan dokter, bagaimana pengaruh keterampilan menulis terhadap kemampuan kognisi mahasiswa kedokteran, bagaimana penerapan keterampilan menulis dalam pendidikan kedokteran, bagaimana dampak keterampilan menulis terhadap performa akademik mahasiswa kedokteran dalam perkuliahan, apa tantangan dalam mengembangkan keterampilan menulis untuk meningkatkan performa akademik mahasiswa kedokteran, dan bagaimana cara menghadapi tantangan dalam mengembangkan keterampilan menulis untuk meningkatkan performa akademik mahasiswa kedokteran. Selaras dengan rumusan masalah yang sudah ada, maka tujuan penulisan kami ialah mengetahui peran keterampilan menulis dalam menunjang proses pembelajaran pendidikan dokter, mengetahui pengaruh keterampilan menulis terhadap kemampuan kognisi mahasiswa kedokteran, mengetahui penerapan keterampilan menulis dalam pendidikan kedokteran, mengetahui dampak keterampilan menulis terhadap performa akademik mahasiswa kedokteran dalam perkuliahan, mengetahui tantangan dalam mengembangkan keterampilan menulis untuk meningkatkan performa akademik mahasiswa kedokteran, dan yang terakhir, mengetahui cara menghadapi tantangan dalam mengembangkan keterampilan menulis untuk meningkatkan performa akademik mahasiswa kedokteran. Perkenalkan, nama saya Natania Aurelia dengan NIM 25025111139. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manfaat penulisan baik dari sisi teoritis maupun sisi praktis. Secara teoritis, penulisan dapat meningkatkan kajian ilmiah, melatih berpikir kritis dan reflektif, serta menjadi referensi untuk penelitian lanjutan khususnya di bidang kedokteran. Sementara secara praktis, bagi penulis, penulisan melatih keterampilan menulis akademik, manajemen waktu, disiplin, serta meningkatkan kemampuan analisis. Bagi pembaca, penulisan membantu mahasiswa memahami pentingnya menulis untuk prestasi akademik. Menjadi acuan strategi pembelajaran bagi lembaga, dan menjadi referensi bagi dosen dalam menyusun mode pembelajaran. Baik, perkenalkan, nama saya Edi Bagus Yuti Sabona Putra dengan NIM 25025111135. Jadi,
pada pembahasan yang pertama, yaitu peran keterampilan menulis dalam menunjang proses pembelajaran seorang dokter. Nah, yang pertama adalah meningkatkan critical thinking dan problem solving. Dengan meningkatkan critical thinking dan problem solving, dapat melatih mahasiswa untuk menganalisis, membandingkan, dan mengevaluasi informasi. Lalu dapat juga membantu diagnosis lebih akurat dan keputusan medis berbasis bukti ilmiah. Lalu, dapat juga mengasah kemampuan analisis dan argumentasi, menulis menuntut juga menyusun argumen logis, evaluasi informasi, dan melihat masalah dari berbagai sudut pandang, dan memiliki pengetahuan yang kompleks, jadi lebih sistematis dan mudah dipahami. Lalu yang kedua, dapat juga sebagai refleksi dan penguatan empati. Nah, dengan refleksi dan penguatan empati, yaitu refleksi tertulis meningkatkan kesadaran diri, empati, dan komunikasi dengan pasien. Dengan refleksi juga dapat membentuk dokter yang kompeten sekaligus berkarakter mulia. Perkenalkan, nama saya Nimade Lisa Chandra Anggunita dengan NIM 25025111137. Keterampilan menulis merupakan koordinasi antar jaringan saraf pada otak yang melibatkan bahasa, memori, dan pemahaman. Otak memiliki sifat neuroplastisitas untuk membentuk dan memperkuat koneksi saraf. Jika keterampilan menulis selalu diasah, maka jalur saraf pada otak akan semakin kuat sehingga dapat meningkatkan kapasitas memori, kemampuan analisis, dan fleksibilitas berpikir mahasiswa. Area otak yang dapat ditingkatkan neuroplastisitasnya saat menulis adalah prefrontal cortex yang berperan dalam perencanaan dan fleksibilitas kognitif, lalu area hipokampus untuk menyimpan memori karena saat menulis kita harus mampu menyalurkan kembali informasi yang tersimpan di dalam otak kita dalam menyusun tulisan. Lalu terdapat area Broca yang berperan dalam produksi bahasa dan struktur kalimat agar kita mampu menyusun tulisan yang runtut dan jelas. Dan terakhir area Wernicke yang berperan dalam pemahaman bahasa sehingga kita dapat memahami sumber referensi yang kita baca untuk membuat karya tulis. Dengan demikian, keterampilan menulis memiliki pengaruh terhadap kemampuan kognisi mahasiswa karena dapat meningkatkan neuroplastisitas pada area-area otak yang berperan dalam pemahaman bahasa, penyimpanan memori, serta pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Halo, perkenalkan saya Salim Budianto dengan NIM 25025111153. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang penerapan keterampilan menulis untuk mendukung aktivitas pada pendidikan kedokteran. Yang pertama, rekam medis. Rekam medis adalah catatan yang sangat penting untuk menunjang perawatan pasien dan juga komunikasi antar petugas medis yang baik. Sehingga keterampilan menulis penting sekali untuk membuat rekam medis yang jelas. Yang kedua, penulisan resep obat. Supaya apoteker dapat menyiapkan obat dengan baik, dokter perlu menggunakan keterampilan menulisnya untuk menulis resep obat dengan benar, agar informasi dapat tersampaikan ke pasien dan juga petugas medis lainnya dengan jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah dapat menjadi media penyebaran informasi kesehatan kepada masyarakat, sekaligus sebagai tempat untuk menerima dan memberikan peer review. Oleh karena itu, seseorang yang berkecimpung di dunia medis perlu sekali untuk mengasah keterampilan menulisnya, supaya bisa menghasilkan karya ilmiah yang singkat, jelas, dan sesuai dengan fakta. Yang keempat, layanan telemedicine. Layanan ini menjadi populer saat dan setelah COVID-19. Melalui telemedicine, pasien dapat meminta pemeriksaan dan nasihat dari tenaga medis tanpa perlu bertemu tatap muka. Tentu, hal ini juga mendorong para tenaga medis untuk melatih keterampilan menulisnya, agar dapat menyampaikan diagnosa dan juga nasihat pada pasien melalui chat tanpa ada kesalahpahaman. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ruth Gaza Simbolon dengan NIM 25025111149. Dan di sini saya akan menjelaskan dampak kemampuan menulis terhadap performa akademik mahasiswa dalam penerkuliahan. Keterampilan menulis merupakan landasan atau fondasi yang sangat penting bagi mahasiswa kedokteran dalam mendukung performa akademik mereka, termasuk indeks prestasi kumulatif atau IPK. Menulis itu bukan hanya sekedar menyusun kata-kata, tetapi juga melatih kemampuan analisis dan evaluasi untuk menuangkan informasi dalam bahasa sendiri. Proses menulis dapat melatih dan mengembangkan keterampilan kognisi dan berpikir kritis.
Dengan kita menulis, kita terdorong untuk berpikir kritis, meningkatkan kemampuan menyusun ide, menyelesaikan masalah, dan merangkai narasi yang terhubung. Menulis meningkatkan higher order thinking skill. Menulis juga melatih otak untuk berpikir secara sistematis dan logis. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada tahapan mengevaluasi dan menganalisis informasi secara objektif. Perkenalkan, saya Nima Dimas Ciptaning Tias Gotra dengan NIM 25025114141. Mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis cenderung akan mendapatkan learning outcomes yang lebih baik. Salah satu contohnya adalah indeks prestasi kumulatif atau IPK yang memuaskan. Hal ini ditunjukkan dari beberapa penelitian, di antaranya yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Diponegoro di mana terdapat 72,6% atau 65 dari 99 responden memiliki kecenderungan berpikir kritis positif dan 62,3% atau 43 diantaranya memiliki IPK yang memuaskan. Kemudian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Maliku Saleh di mana terdapat korelasi positif antara active learning, critical thinking, dan juga IPK. Hal ini ditunjukkan bahwa semakin baik kedua keterampilan ini dimiliki, maka semakin tinggi IPK yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Tanjung Pura di mana terdapat korelasi antara nilai keterampilan berpikir kritis dengan IPK. Yang ditunjukkan dari mahasiswa dengan nilai berpikir kritis 400 memiliki IPK 3,62, yang dimana hal ini jauh lebih tinggi dari mereka yang bernilai 70 dengan IPK 2,82. Berdasarkan 3 penelitian yang telah disajikan, dapat kita peroleh bahwa kemampuan berpikir kritis yang didapatkan dari keterampilan menulis akademik memiliki pengaruh atau dampak positif terhadap prestasi akademik berupa IPK mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Jabril Mengera dengan NIM 25025111133. Dan pada saat ini saya akan membahas mengenai tantangan dalam mengembangkan kemampuan menulis untuk meningkatkan performa akademik mahasiswa. Tantangan yang pertama yakni keterbatasan tata bahasa dan kosakata dalam konteks akademis. Mahasiswa sering kesulitan memilih diksi sehingga tulisannya menjadi dangkal dan kurang ekspresif akibat rendahnya literasi akademik. Yang kedua, kesulitan merumuskan tesis yang jelas dan argumentatif. Tulisan mahasiswa seringkali tidak jelas arahnya karena kurang latihan menulis teks argumentatif. Yang ketiga, kurangnya kemampuan mengorganisasikan ide yang koheren. Kurangnya latihan membuat outline sering membuat tulisan mahasiswa tidak terarah dan membingungkan para audiens. Yang keempat ada rendahnya motivasi menulis mahasiswa. Mahasiswa sering menulis hanya untuk memenuhi tugas, bukan mengasah kemampuan berpikir kritis, sehingga esensi latihan menulis teks ilmiah terabaikan. Yang kelima, ada beban konteks akademik dan ekspektasi disiplin. Standar publikasi internasional yang ketat sering membuat mahasiswa kewalahan sehingga membuat mahasiswa mengalami burnout dan menunda menulis. Yang keenam, ada hambatan adaptasi teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat menimbulkan kesenjangan karena tidak semua mahasiswa mampu menyesuaikannya. Halo, nama saya Karik Rivera Josta Putri dengan NIM 25025111145. Sekarang saya akan menjelaskan bagian cara menghadapi tantangan dalam mengembangkan kemampuan menulis untuk meningkatkan performa akademik mahasiswa. Yang pertama adalah perluasan kosakata. Kesulitan dalam merumuskan tesis yang jelas dan argumentatif dapat diatasi dengan memperluas kosakata akademik, melatih keterampilan menulis secara rutin, serta melakukan revisi dengan masukan dari dosen maupun teman sejawat. Dukungan dosen melalui pembelajaran interaktif dan pemilihan kosakata yang tepat juga penting, sehingga mahasiswa mampu menyusun gagasan dengan lebih terarah dan sesuai dengan kaidah akademis. Yang kedua adalah penerapan metode pembelajaran dalam penulisan ilmiah. Kesulitan mahasiswa dalam merumuskan tesis yang tegas dan argumentatif dapat diatasi dengan 3 pendekatan, yaitu creative writing untuk melatih ide dan argumen, problem-based learning untuk meningkatkan berpikir kritis dan konsistensi menulis, serta self-regulated learning untuk mengatur proses belajar secara mandiri. Ketiga strategi ini membantu menghasilkan tesis yang lebih jelas,
logis, dan juga terstruktur. Yang ketiga adalah penerapan strategi menulis untuk memperlancar alur kerja. Kesulitan mahasiswa dalam menyusun ide koheren dapat diatasi dengan beberapa strategi, seperti outline untuk merancang kerangka tulisan, graphic organizer untuk memvisualisasikan alur, dan mind mapping untuk menghubungkan gagasan, serta proses press writing melalui perencanaan, draft, revisi, dan penyuntingan. Dengan kombinasi ini, tulisan menjadi lebih runtut, logis, dan juga mudah dipahami. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Austin Wilbert Geraldi Akema dengan nomor induk mahasiswa 25025111131 dan saya akan lanjut untuk penjelasan cara menghadapi tantangan dari tantangan yang keempat sampai tantangan yang keenam. Untuk tantangan yang keempat, rendahnya motivasi menulis mahasiswa. Hal ini dapat diatasi dengan perubahan mindset mahasiswa dari mindset yang termotivasi dari sumber eksternal, misalnya pemenuhan tugas dosen atau mengincar nilai yang baik, menjadi hal yang tersumber dari motivasi internal, yaitu seperti keinginan mahasiswa sendiri untuk berkembang menjadi dokter yang lebih baik. Untuk kelima, hambatan adaptasi teknologi. Hal ini dapat diatasi dari pihak institusi akademis dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung. Kalau dari pihak mahasiswa, hal ini dapat diatasi dengan latihan literasi digital secara mandiri. Dan terakhir, masalah beban konteks akademik dan ekspektasi disiplin. Hal ini dapat diatasi dengan pertama-tama melakukan mendeteksi dini fenomena burnout. Lalu setelah itu, penerapan teknik cognitive behavior therapy yang meliputi identifikasi pemicu burnout, pemetaan emosi negatif, perbaikan pikiran disfungsional, positive self-talk plus relaxation, lalu repetisi. Perkenalkan, nama saya Margarita Abigail Sitanggang dengan NIM 25025111151. Di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait apa yang sudah dijabarkan sebelumnya. Jadi, keterampilan menulis memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan pikir kritis, khususnya bagi mahasiswa kedokteran. Kemampuan kognisi mahasiswa meningkat akibat proses menulis yang memperkuat koneksi saraf, meningkatkan memori, kemampuan analisis, dan pengambilan keputusan. Adapun penerapannya meliputi penulisan rekam medis, resep obat, karya ilmiah, serta penulisan untuk memudahkan komunikasi dengan pasien. Hal ini dapat mendukung performa akademik mereka, di mana menulis mengembangkan keterampilan kognisi, produktivitas, dan kemampuan berpikir kritis yang berpengaruh pada IPK. Namun beberapa tantangan seperti keterbatasan tata bahasa, minimnya latihan menulis, rendahnya motivasi perlu diatasi dengan strategi belajar yang efektif, seperti latihan menulis, penerapan problem-based learning, mind mapping, hingga kedukungan dari pihak institusi. Semuanya, perkenalkan saya Chloe Viviana Chandra, biasa dipanggil Viana. NIM saya adalah 25025111129. Sekarang saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu saran. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan, penulis menganjurkan agar para mahasiswa terus melatih kemampuan menulis akademik, menggunakan sumber yang tepat, dan menguasai teknologi. Dengan cara begitu, kemampuan berpikir kritis dan analitis dapat diasah dengan baik. Sebagai tenaga pendidik, dosen diharapkan memberi bimbingan yang lebih tepat dengan metode belajar yang inovatif, memberikan komentar yang berguna, serta mendorong mahasiswa untuk menulis secara analitis dan argumentatif. Lembaga pendidikan juga diharapkan mendorong kemampuan menulis mahasiswa dengan menyediakan fasilitas literasi yang lengkap, pelatihan literasi digital, serta kurikulum yang mementingkan penulisan akademik. Dengan kerjasama dari mahasiswa, dosen, dan lembaga pendidikan, diharapkan kemampuan menulis mahasiswa bisa berkembang secara optimal dan memberikan efek nyata bagi kemajuan prestasi akademik serta kesiapan memasuki dunia kerja di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya menulis dalam mendukung prestasi akademik mahasiswa kedokteran. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.